sebagai jalur sutra antara Selat Malaka dengan Teluk Persia sebagai jalur perdagangan. Oh halo, assalamualaikum kawan, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe. Tapi boleh dong, buat kalian yang belum subscribe, aku minta subscribe-nya karena subscribe kalian itu sangat berarti buat aku. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia kita tercinta ini sebelum masuk pada era kemerdekaan dan kolonialisme atau penjajahan, kita juga pernah berada pada era kerajaan Hindu, Buddha, serta Kesultanan Islam. Mungkin kita pernah ingat ya, waktu kita SD atau SMP kita pernah belajar tentang sejarah kerajaan-kerajaan tersebut. Kalau aku sih anaknya sejarah banget dulu, kalau belajar sejarah tuh paling excited. Kalau kalian gimana? Bicara tentang kerajaan, aku jadi ingat Ratu Elizabeth yang sampai saat ini masih menduduki tahtanya. Hebat banget ya. Tapi kalian tahu nggak sih kalau Nusantara juga pernah dipimpin oleh wanita cantik yang bahkan karena kepemimpinannya Nusantara pernah mencapai pada puncak kejayaannya. So, nggak usah lama-lama, yuk kita langsung aja. Inilah 5 wanita cantik yang pernah menguasai Nusantara. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi memiliki nama asli Diagitarja, merupakan pemimpin ketiga kerajaan Majapahit dan juga merupakan pemimpin perempuan pertama di kerajaan Majapahit. Ia dinobatkan sebagai pemimpin kerajaan Majapahit pada tahun 1329 Masehi dengan gelar Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani beberapa bulan setelah Jayanegara tewas. Tribhuwana Tunggadewi dipanggil sebagai Raja Putri untuk membedakan istilah ratu, karena pada tradisi kerajaan Jawa istilah ratu memiliki makna yang sangat luas. Ratu bukan hanya disematkan kepada pemimpin perempuan saja, tetapi dapat juga disematkan kepada wanita berpengaruh atau terhormat dalam lingkungan kerajaan. Misalnya Ibunda Sang Pangeran atau Ibunda Saraja. Raja Putri Tribhuwana Tunggadewi sebenarnya tidak pernah berpikir untuk naik tahta menjadi pemimpin Majapahit. Ia hanya memenuhi titah sang ibunda, yaitu Gayatri Rajapatni. Dan memang juga tidak ada keturunan laki-laki lain selain kakak tirinya Jayanegara yang telah tewas. Tribhuwana Tunggadewi dipersunting oleh bangsawan muda keturunan Singosari, yaitu Pangeran Cakradhara atau yang lebih dikenal sebagai Kertawardhana. Dan dari pernikahannya mereka berdua ini dikaruniai seorang putra yang bernama Hayam Wuruk, yang nantinya Hayam Wuruk ini akan membawa Majapahit dalam puncak keemasannya berkat rintisan dan bimbingan dari Raja Putri. Pada era kepemimpinan Raja Putri inilah terjadi ekspansi yang besar-besaran dimulai pada tahun 1343, di mana Majapahit menaklukkan Bali. Bahkan hal ini ditulis dalam buku karya Supratikno Raharjo dan kawan-kawan berjudul Sejarah Kebudayaan Bali pada tahun 1998. 3 tahun berselang kemudian Majapahit menaklukkan kerajaan-kerajaan lain, terutama yang berada di Sumatera. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada era kepemimpinan Raja Putri adalah Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada saat dilantik menjadi seorang Mahapati dan Panglima Perang oleh Raja Putri. Majapahit sebenarnya sedang menuju puncak kegemilangannya pada saat Raja Putri Tribhuwana Tunggadewi memutuskan untuk turun tahta pada tahun 1350. Keputusan tersebut ia ambil karena wafatnya sang ibunda Gayatri. Karena bagi Tribhuwana Tunggadewi, singgasana Majapahit ini merupakan hak sang ibunda yang memberinya kuasa untuk menjadi pemimpin. Anak yang berbakti banget ya. Maka dari itu setelah Gayatri meninggal, Tribhuwana menganggap bahwa amanat sang ibu telah ia laksanakan dan ia tidak berhak lagi menduduki singgasana Majapahit. Walaupun pada masa itu Majapahit sedang merintis pamor menjadi suatu kerajaan yang dikdaya. Dan tentu saja tahta Majapahit selanjutnya diteruskan oleh putra mahkota, yaitu Hayam Wuruk. Sedangkan Tribhuwana Tunggadewi sendiri menduduki posisi sebagai salah satu anggota Sapta Prabu, semacam dewa pertimbangan agung yang beranggotakan anggota kerajaan.
Ya intinya posisi Raja Putri ini masih sangat penting karena setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh Hayam Wuruk pasti atas pertimbangan atau masukan dari Raja Putri. Selanjutnya Tribuana Tunggadewi bersama dengan Gajah Mada membantu Hayam Wuruk untuk mengelola pemerintahan, termasuk meneruskan penaklukan wilayah-wilayah lain di Nusantara. Pada masa inilah Majapahit mencapai puncak kejayaannya yang dirintis sejak era Raja Putri Tribuana Wijaya Tunggadewi. So, bagaimana menurut pendapat kalian tentang Raja Putri Tribuana Wijaya Tunggadewi? Komen di bawah ya. Maharani atau Ratu Shima atau Shima Putri Hyang Shailendra Putra Sentanu dikenal sebagai ibu para raja di Pulau Jawa. Lahir pada tahun 611 sebelum Masehi di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, adalah seorang putri pemuka agama Hindu Shiva. Ia diboyong ke Jepara setelah menikah dengan seorang pangeran kerajaan Kalingga yang bernama Kartikeya Singa. Setelah menikah, Ratu Shima dan pangeran, pada saat itu masih pangeran, belum jadi Raja Kalingga, tinggal di daerah yang bernama Adihyang yang saat ini disebut atau dikenal sebagai dataran tinggi Dieng. Makanya kalau kalian main ke Dieng, sering sekali ditemukan candi-candi bercorak Hindu di sekitar area. Ketika suaminya Raja Kartikeya Singa wafat, otomatis Ratu Shima naik tahta menduduki kerajaan Kalingga dengan gelar Sri Maharani Mahisasuramardini Satyaputtikeswara. Panjang ya. Ratu Shima ini sangat terkenal dengan ketegasannya, bahkan dia memberlakukan sistem hukum yang tegas untuk memberantas pencurian dan perampokan di wilayah kekuasaannya. Rakyat Kalingga juga terkenal dengan kejujurannya, bahkan konon kata cerita, ada barang jatuh di jalan pun tidak ada yang berani mengambilnya. Hingga suatu hari kabar ini didengar oleh seorang raja dari Timur Tengah yang bernama Tashi. Jadi raja ini meletakkan sekantung keping emas di jalanan, digeletakkan begitu saja untuk menguji rakyat Kalingga, tapi ternyata tidak ada rakyat dari kerajaan tersebut yang berani menyentuhnya. Hingga 3 tahun kemudian, tanpa sengaja putra mahkota yang bernama Narayana menyentuh kantung emas itu dengan ujung kakinya. Kalian kebayang gak sih? Dan pada saat itulah ketegasan Ratu Shima ini diuji, karena mengingat Ratu Shima ini tentunya sangat menyayangi putra mahkotanya tersebut. Semula Ratu Shima ini menjatuhkan hukuman mati kepada putranya tersebut, cuma gara-gara nyentuh gitu pakai ujung kaki lagi kan. Tapi berkat para pejabat dan anggota keluarga kerajaan yang meminta keringanan kepada Ratu, akhirnya Ratu memaafkan putranya tersebut. Tetapi hukum harus ditegakkan, sehingga Pangeran Narayana ini tetap dihukum dengan cara memotong jari kakinya yang menyentuh bungkus tersebut. Aku merinding, kasihan gitu sama pangerannya gitu kan, padahal kan dia nggak sengaja, kecuali dia tuh sengaja emang dia ambil terus dia pergi beli marugame udon gitu kan. Apa sih marugame udon? Tapi kalau kalian membayangkan diri kalian dalam posisinya Ratu Shima ini kan pasti kalian bingung ya. Selain ini adalah putra kesayangan, tapi kita juga harus mempertahankan integritas diri kita sebagai seorang pemimpin suatu kerajaan. Oke lah, lanjut, next. Selama Ratu Shima menjabat, kerajaan Kalingga dianggap mencapai puncak keemasannya. Dibuktikan dengan salah satu pelabuhan milik Kalingga menjadi pusat perdagangan terbesar di Pulau Jawa yang mempertemukan berbagai macam orang dari berbagai kerajaan dan bangsa. Kalingga di masa Ratu Shima ini juga berhasil merebut Bandar Teramai yang semula dipegang dan dikuasai oleh kerajaan Tarumanegara. Dan Kalingga juga telah menjalin relasi atau hubungan baik dengan Kekaisaran Cina sejak abad ke-5. Selain sektor perdagangan, kehidupan masyarakat kerajaan Kalingga ini juga ditopang oleh
berkembangnya sektor pertanian. Salah satu contohnya adalah Ratu Shima menerapkan sistem pengairan subak yang sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Ratu Shima memerintah kerajaan Kalingga selama 21 tahun dan berhasil membawa Kalingga ke puncak keemasannya. Bahkan kerajaan Kalingga pada saat itu digadang-gadang menjadi kerajaan Hindu yang menjadi pemerintahan terbesar di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Nah, sekaligus juga kerajaan Kalingga ini menjadi penguasa di pesisir pantai utara. Kalau kalian tahu, kerajaan Kalingga ini juga dikenal sebagai Kaling atau Holing. Walaupun merupakan kerajaan Hindu yang sangat besar, namun Ratu Shima tetap mengayomi masyarakat dari pemeluk agama lain. Contohnya seperti Buddha dan juga orang-orang Islam dari Timur Tengah yang datang untuk berdagang. Ratu Shima wafat pada tahun 695 Masehi. Namun sebelum ia wafat, ia sempat membagi kerajaan Kalingga menjadi dua bagian untuk kedua anaknya yang bernama Parwati dan Narayana. Nah, bagian utara kerajaan Kalingga diberikan kepada Parwati, sedangkan bagian selatan kerajaan Kalingga dikuasai oleh Narayana. So, bagaimana menurut pendapat kalian tentang Ratu Shima? Tolong komen di bawah ya. So, kita ke ratu selanjutnya. Next. Sri Isyana Tunggawijaya merupakan putri Empu Sindok yang memindahkan kerajaan Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Kalian tahu nggak ceritanya? Kalau kalian nggak tahu, kalian search deh di Google tentang Empu Sindok. Itu terkenal banget. Jadi berdasarkan sejarah, awalnya kerajaan Medang ini berada pada daerah Mataram atau kalau sekarang itu daerah sekitar Jogja. Dan berdasarkan teori Reunet Willem van Bommelen yang menuliskan buku The Geology of Indonesia, Istana Medang di Mataram ini hancur akibat letusan Merapi yang disertai gempa bumi dan hujan vulkanik. By the way, kalian udah pernah ke Museum Gunung Merapi Yogyakarta belum? Kalau kalian ke Yogyakarta, kalian mampirlah ke sana, karena di sana itu kalian akan mendapatkan banyak pelajaran tentang erupsi Gunung Merapi dari tahun ke tahun. Aku kayaknya ke sana pada tahun 2014 deh. Terus juga aku sempet kayak masuk ke mini teaternya. Jadi di mini teater itu kita akan ditampilkan film pendek kayak film dokumenter tentang Mahaguru Merapi. Jadi di situ memperlihatkan dua sisi kayak pedang yang tajam, dua sisi Gunung Merapi. Di satu sisi dia memberikan kehidupan dan memberikan kehidupan lah bagi masyarakat di sekitar pegunungan tersebut. Tapi di sisi lain, ketika dia erupsi, dia bisa meluluhlantakkan apa-apa yang ada di sekitarnya. Aku aja kayak mau ke sana lagi, soalnya emang di sana itu pemandangannya bagus banget dan sejuk banget. Jadi museumnya itu posisinya itu di kaki Gunung Merapi itu sendiri. Jadi kalau misalkan nggak ada kabut tuh kalian bisa langsung lihat gunungnya gitu. Pokoknya ya seru lah. Oke, kita balik lagi ke Sri Isyana Tunggadewi ya. Jadi beliau ini naik tahta setelah menggantikan sang ayah, si Empu Sindok tadi. Empu Sindok. Iya. Dan memerintah sejak tahun 947 Masehi bersama suaminya Sri Lokapala yang merupakan seorang bangsawan Bali. Nah, informasi terkait kerajaan Medang ini memang tidak banyak yang bisa aku dapatkan. Aku udah usaha cari tapi memang sedikit sekali literatur yang menyebutkan tentang kerajaan Medang ini. Dan juga tidak banyak prasasti yang menunjukkan kapan berakhirnya masa pemerintahan kerajaan tersebut. Tapi ahli sejarah meyakini bahwa Sri Isyana Tunggadewi selama menjabat sebagai raja, ia adalah pemimpin yang hebat. Dan menurut prasasti Pucangan, putra Sri Isyana Tunggawijaya yang bernama Sri Makutawangsawardhana lah yang menggantikannya meneruskan kerajaan. So, bagaimana pendapat kalian tentang Sri Isyana Tunggawijaya? Komen di bawah ya. Next. Sultanah Shah Alam Barinsyah adalah seorang ratu dari kerajaan Perlak yang terletak di Aceh.
Kalian tahu nggak sih kalau kerajaan Perlak itu adalah kerajaan Islam tertua di Nusantara? Ia naik tahta setelah menggantikan sang ayah yang bernama, panjang banget ini namanya, Sultan Mahdum Alaidun Abdul Jalil Jauhan Berdaulat, yang sakit dan kemudian lumpuh. Sultanah Syah Alam Barinsyah juga tercatat sebagai wanita Islam pertama yang naik tahta sebagai seorang ratu. Syah Alam Barinsyah memerintah kerajaan Perlak selama 29 tahun, dari tahun 1196 sampai dengan 1225 Masehi. Dalam memerintah, Syah Alam Barinsyah ini juga menerapkan syariat Islam yang pada saat itu mulai berkembang di wilayah Aceh. Ya, otomatis melalui jalur perdagangan. Ya, kita tahu ya kalau wilayah Aceh itu kan sebagai jalur sutra antara Selat Malaka dengan Teluk Persia sebagai jalur perdagangan. Dalam memimpin kerajaan, Sultanah Syah Alam Barinsyah ini dibantu oleh adik laki-lakinya yang bernama Abdul Aziz Syah sebagai Perdana Menteri. Tapi sayangnya nggak banyak literasi yang bisa aku temukan tentang masa kepemimpinan Sultanah Syah Alam Barinsyah di kerajaan Perlak ini. Tapi yang pasti pemimpin wanita yang satu ini adalah pemimpin yang dicintai dan disegani oleh masyarakat pada masa itu. So, bagaimana pendapat kalian tentang Sultanah Syah Alam Barinsyah? Komen di bawah ya. Next. Nah, yang kelima dan yang terakhir versi aku adalah Sultanah Nahrasia. Nyaris tidak kita temukan namanya dalam buku-buku sejarah pada saat kita sekolah, atau bahkan dalam sejarah buku-buku kerajaan Samudra Pasai yang kita baca. Padahal dia berkuasa lebih dari 20 tahun sebagai pemimpin yang bijaksana di kerajaan Samudra Pasai. Berdasarkan ahli sejarah, Sultanah Nahrasia ini dapat kita temukan keagungannya dari nisan atau makamnya yang begitu megah. Keterangan tentang Sultanah Nahrasia ini juga dapat kita temukan dalam sejarah Cina, yaitu dalam kronik Yingyai Seng Lang. Aku nggak tahu ini bener nggak sih bacanya, tapi aku bakal tulis di sini. Buku tersebut memuat laporan umum tentang pantai-pantai di Sumatera dan menyebutkan siapa-siapa saja raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Jadi dalam kronik Yingyai Seng Lang tadi dikisahkan seorang pelaut bernama Ma Huan. Dia ini pelaut muslim dari Cina. Dia itu dikirim bersama Laksamana Cheng Ho ke berbagai negara karena kemampuannya untuk menerjemahkan buku-buku asing. Nah, di tahun 1415, Laksamana Cheng Ho bersama armadanya ini mampirlah mengunjungi kerajaan Samudra Pasai. Ini terdapat dalam kronik dinasti Ming tahun 1368 sampai 1649 di buku ke-32. Diceritakan bahwa Sekandar atau Iskandar yang merupakan keponakan suami ratu berusaha merampok Laksamana Cheng Ho. Namun serdadu Cina berhasil mengalahkannya dan si Sekandar ini dibawa ke Cina dan dieksekusi mati di sana. Nah, menurut sejarah, ratu yang dimaksud tersebut adalah Ratu Nahrasia yang tidak lain dan tidak bukan adalah putri dari Raja Zainal Abidin. Dikisahkan Sultan Nahrasia ini dalam memimpin kerajaan Samudra Pasai terkenal sangat bijak dan arif. Dia juga memimpin kerajaan tersebut dengan penuh kasih sayang dan dengan penuh sifat keibuan. Bahkan wanita pada masa itu juga harkat dan martabatnya sangat mulia. So, bagaimana menurut pendapat kalian tentang Sultanah Nahrasia? Komen di bawah ya. Nah, itulah 5 wanita hebat yang pernah memimpin Nusantara. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian dalam meraih cita-cita. Dan dari kelima tadi, mana yang menjadi favorit kalian dan kenapa? Tolong komen di bawah. Atau kalau kalian punya literasi terbaru tentang pemimpin tersebut, atau punya literasi lain tentang pemimpin wanita yang lain, boleh banget komen di bawah. Akhir kata, kalau kalian suka dengan video kali ini, please like ya. Jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaruku. Comment and share. See you on next video. Bye-bye.